Hai, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Barcelona lolos ke Liga Champions musim depan setelah mantap di peringkat 2 klasemen. Sementara Manchester United kena bantai Brighton. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Manchester United dibantai Brighton dan kini terancam gagal ke Liga Champions musim depan. Di laga Premier League lainnya ada Chelsea yang ditahan imbang Wolverhampton. Genoa berhasil comeback atas Juventus di pekan ke-36 Serie A. Pada laga tersebut, klub berjuluk Griffon ini berhasil menang dengan skor tipis 2-1. Setelah menang, akun Instagram resmi Genoa membuat hal yang sangat kocak. Saat itu mereka membuat meme dan membandingkan comeback tersebut dengan Real Madrid. Unggahan ini pun mendapat tanggapan beragam dari netizen. Selain itu banyak juga yang menyebut kalau Genoa sombong. Manchester United mengalami kekalahan telak di pekan ke-36 Premier League. Bertanding sebagai tim tamu, skuad The Red Devil takluk atas Brighton dengan 4 gol tanpa balas. 4 gol Brighton dicetak oleh Moises Caicedo, Marco Cucurella, Pascal Gross, dan Leandro Trossard. Sampai peluit panjang dibunyikan, Setan Merah gagal menyerangkan satu pun gol. Hasil ini membuat Setan Merah semakin sulit untuk finish di posisi 4 besar. Hal ini tentu menjadi kerugian bagi Cristiano Ronaldo yang terancam nggak bisa tampil di Liga Champions musim depan. Chelsea gagal meraih 3 poin di pekan ke-36 Premier League. Bertanding di Stamford Bridge, skuad The Blues ditahan imbang Wolverhampton dengan skor 2-2. Chelsea sejatinya unggul 2 gol lebih dulu setelah Romelu Lukaku mencetak gol di menit ke-56 dan 58. Sayang di menit akhir mereka kebobolan 2 gol oleh Francisco Trincao dan Conor Cody. Hasil ini pun membuat Chelsea terancam disalip Arsenal dari posisi 3 klasemen. Watford resmi degradasi ke divisi Championship setelah kalah atas Crystal Palace. Kita pindah ke Serie A, ada Napoli yang mengalahkan Torino dan belum menyerah mengejar Scudetto. Watford kembali melanjutkan tren negatif mereka di pekan ke-36 Premier League. Pada laga tersebut, skuad The Hornets takluk atas Crystal Palace dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol di laga ini dilesakan lewat penalti dari Wilfried Zaha di menit ke-31 pertandingan. Mereka juga harus bermain dengan 10 pemain setelah Hasan Kamara diganjar kartu merah. Kekalahan ini membuat Watford menjadi tim kedua yang dipastikan degradasi ke Championship. Sebelumnya ada Norwich City yang dipastikan degradasi terlebih dahulu. Pada pekan ke-36 Serie A, Torino bertanding menghadapi tamunya yakni Napoli. Bertanding di hadapan para pendukung, Torino justru takluk dengan skor tipis 0-1. Satu gol Napoli berhasil dicetak oleh Fabian Ruiz di menit ke-73 pertandingan. Tertinggal 1 gol membuat Torino tampil menyerang sampai menit akhir pertandingan. Sayang sampai peluit panjang dibunyikan, Torino gagal mencetak 1 gol pun. Walaupun menang, Napoli kian sulit mengejar Scudetto karena tertinggal 5 poin dari pemuncak klasemen. Barcelona memberikan apresiasi besar kepada Real Betis dengan memberikan Guard of Honor. Sebelumnya Real Betis berhasil keluar sebagai juara Copa del Rey di musim ini. Pada laga final beberapa bulan yang lalu, skuad berjuluk Beticos ini berhasil mengalahkan Valencia lewat drama adu penalti. Hal ini berbanding terbalik dengan sikap Atletico Madrid. Klub asuhan Diego Simeone tersebut enggan memberikan Guard of Honor kepada juara La Liga Real Madrid. Mereka beranggapan kalau hal ini untuk menghormati para fans. Barcelona sepakat kontrak Cesar Azpilicueta dengan durasi selama 2 tahun. Ngomong-ngomong soal transfer pemain, ada juga Manchester City yang berniat untuk mendatangkan Paul Pogba. Kontrak Cesar Azpilicueta di Chelsea akan berakhir di musim panas nanti. Kabarnya Barcelona menjadi klub terdepan yang berpeluang untuk mengamankan jasanya. Kini Barcelona sudah mencapai kesepakatan untuk memboyong Azpilicueta dengan status bebas transfer. Selain itu, Blaugrana akan mengikat Azpilicueta dengan kontrak selama 2 tahun. Untuk urusan gaji, bek asal Spanyol ini akan mendapat 13 juta euro per musimnya. Bomber Real Madrid Karim Benzema dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga di bulan April. Pada bulan April, Benzema memang tampil gacor dengan mencetak 4 gol. Benzema bahkan menjadi aktor kemenangan atas comeback melawan Sevilla. Saat itu Benzema mencetak gol penentu di menit ke-92 pertandingan. Padahal di babak pertama El Real tertinggal 2 gol lewat Ivan Rakitic dan Eric Lamela. Pelatih Manchester United Ralf Rangnick memastikan kalau Paul Pogba bakal hengkang di musim panas nanti. Alasannya karena kontrak Pogba akan berakhir. Artinya Pogba bisa didatangkan oleh klub lain secara gratis.
Kabarnya PSG menjadi klub terdepan dalam perburuan gelandang asal Prancis tersebut. Akan tetapi menurut kabar dari The Telegraph, Manchester City juga ikut memburu tanda tangan Pogba. Selain Cesar Azpilicueta, Barcelona juga akan merekrut Marcos Alonso ke Camp Nou. Kita pindah ke Jerman guys, ada Bayern Munchen yang memperpanjang kontrak kiper cadangan Sven Ulreich. Barcelona akan berburu pemain anyar di musim panas nanti. Terbaru klub asuhan Xavi Hernandez ini membidik bek sayap Chelsea yakni Marcos Alonso. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis kenamaan Fabrizio Romano. Fabrizio mengatakan kalau Barcelona sudah mengadakan pembicaraan dan tinggal menunggu keputusan dari Chelsea. Barcelona menganggap kalau Alonso menjadi pemain yang cocok untuk mengisi sektor bek kiri. Walaupun cuma mencatatkan 8 penampilan bersama Bayern Munchen, Sven Ulreich dinilai cukup bagus. Alasannya Ulreich tampil apik sebagai pelapis Manuel Neuer. Dari 8 penampilan tersebut, Ulreich kebobolan 12 gol dan berhasil meraih 2 clean sheet. Hasilnya petinggi klub menganggap kalau Ulreich layak untuk dipertahankan. Bayern Munchen pun resmi memperpanjang kontrak Ulreich sampai tahun 2023 mendatang. Real Madrid tampil mengejutkan dengan comeback atas Manchester City di semifinal Liga Champions. Hal ini mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. Salah satunya dari mantan kiper Manchester United yakni Peter Schmeichel. Schmeichel bilang kalau klub asuhan Carlo Ancelotti ini gak layak berada di final. Schmeichel menyebut kalau El Real bermain buruk selama 90 menit penuh. Sebelumnya, Schmeichel sendiri menjagokan Bayern Munchen untuk juara. Next, gawang Manchester United yang dijebol 4 kali justru aman setelah Harry Maguire masuk. Kita bertolak ke Spanyol, ada Barcelona yang menang dramatis atas Real Betis. Pada laga menghadapi Brighton, Harry Maguire nggak masuk ke dalam starter Manchester United. Sebelumnya, Maguire diberitakan mengalami cedera dan harus menepi sampai akhir musim. Nggak disangka pelatih Manchester United Ralf Rangnick justru memainkan Maguire di menit ke-70 pertandingan. Saat itu Maguire masuk menggantikan Juan Mata. Hebatnya setelah Maguire masuk, gawang setan merah justru aman dari kebobolan. Padahal sebelumnya gawang David De Gea sudah dijebol sebanyak 4 kali. Barcelona meraih hasil positif di pekan ke-35 La Liga. Bermain sebagai tim tamu, Ousmane Dembélé dan kawan-kawan menang dramatis atas Real Betis dengan skor tipis 1-2. Barcelona berhasil membuka keunggulan setelah Ansu Fati mencetak gol di menit ke-76. Sayang 3 menit berselang Real Betis mampu menyamakan kedudukan lewat Marc Bartra. Beruntung Jordi Alba mampu mencetak gol penentu di masa injury time. Kemenangan ini membuat Barcelona kian nyaman di peringkat 2 dengan unggul 5 poin atas Sevilla. Chelsea gagal meraih hasil positif pada saat menjamu tamunya yakni Wolverhampton. Pada laga tersebut, skuad The Blues ditahan imbang dengan skor 2-2. Atas hasil imbang tersebut membuat sang pelatih Thomas Tuchel merasa frustasi. Tuchel bilang kalau anak asuhnya sudah bermain cukup baik. Akan tetapi mereka justru kebobolan di menit akhir pertandingan. Tuchel tegaskan kalau dirinya akan memperbaiki kesalahan tersebut di laga selanjutnya. Romelu Lukaku akhirnya mencetak gol lagi setelah puasa sejak bulan Desember. Sementara itu Liverpool nggak sia-sia mendatangkan Luis Diaz lebih cepat dari yang seharusnya. Pada laga melawan Wolverhampton, Romelu Lukaku berhasil mencetak brace. Hebatnya 2 gol tersebut mampu dia cetak dalam waktu 2 menit saja. 2 gol itu menjadi gol pertama Lukaku sejak tanggal 29 Desember lalu. Artinya striker asal Belgia ini sudah absen dari papan skor selama 129 hari lamanya. Setelah didatangkan dari Inter Milan, Lukaku memang tampil tumpul di lini penyerangan skuad The Blues. Terbukti di Premier League musim ini, Lukaku baru mencetak 7 gol. Pada pekan ke-36 Premier League ada hasil memalukan dari Manchester United. Saat itu mereka dibantai Brighton dengan skor telak 4-0. Kekalahan telak ini membuat setan merah sudah kebobolan 56 gol dan mencatatkan rekor buruk, yakni kebobolan terbanyak dalam satu musim Premier League. Hasil buruk yang terus diderita membuat setan merah terancam absen tampil di Liga Champions musim depan. Sejak didatangkan ke Liverpool, Luis Diaz langsung memberikan kontribusi besar. Kedatangan Diaz ke Anfield ini mendapat tanggapan dari jurnalis kenamaan Fabrizio Romano. Fabrizio mengatakan kalau keputusan The Reds merekrut Diaz adalah keputusan tepat. Fabrizio menilai kalau Diaz langsung bisa nyetel dengan permainan Jurgen Klopp.
Kegacaran Diaz terbukti di mana dirinya pernah dinobatkan menjadi man of the match pada final Carabao Cup beberapa bulan yang lalu. Berita selanjutnya, Liverpool ditahan imbang Tottenham Hotspur setelah Luis Diaz mencetak gol penyelamat. Kita jauh ke Spanyol, ada gol roket Jordi Alba yang membawa kemenangan bagi Barcelona. Pada pekan ke-36 Premier League, Liverpool tampil menjamu tamunya yakni Tottenham Hotspur. Laga ini pun berakhir dengan skor imbang 1-1. Laga ini sendiri berjalan cukup alot. Terbukti kedua tim baru bisa mencetak gol saat masuk ke babak kedua. Saat itu di menit ke-56 Liverpool tertinggal lebih dulu lewat gol dari Son Heung-min. Beruntung di menit ke-74 Luis Diaz mampu menyelamatkan Liverpool dari kekalahan. Hasil imbang ini membuat Liverpool memperoleh poin yang sama atas Manchester City yakni 83 poin. Tottenham Hotspur berhasil menahan imbang Liverpool di markasnya dengan skor 1-1. Dengan hasil seri tersebut, Tottenham pun mencatatkan statistik yang luar biasa. Klub asuhan Antonio Conte ini menjadi satu-satunya tim yang gak pernah kalah dari Liverpool dan Manchester City di Premier League musim ini. Seperti diketahui, di musim ini Liverpool dan Manchester City sedang tampil bagus-bagusnya. Selain itu, keduanya masih bersaing dalam perebutan gelar juara. Porto berhasil menjuarai Liga Primer Portugal untuk ke-30 kalinya. Kemenangan ini didapat setelah skuad Dragos mengalahkan Benfica dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh Zaidu Sanusi pada menit-menit akhir pertandingan. Selain itu, Porto juga mencatat rekor bersejarah di kompetisi Liga Primer Portugal. Alasannya karena mereka menjadi satu-satunya klub yang gak terkalahkan dalam 58 pertandingan. Barcelona bertanding melawan Real Betis di pekan ke-35 La Liga. Pada laga tersebut, skuad Blaugrana meraih hasil positif dan mampu menang dengan skor 1-2. Hasil positif ini memantapkan posisi Barcelona di peringkat 2 klasemen. Mereka unggul 5 poin atas Sevilla yang berada di peringkat ketiga. Artinya klub asuhan Xavi Hernandez ini dipastikan akan bermain di Liga Champions musim depan. Padahal sebelumnya mereka diprediksi bakal terlempar dari kompetisi tersebut. FC Nantes berhasil mengalahkan OGC Nice di partai final Piala Prancis. Bertanding di Stade de France, klub berjuluk Les Canaries ini mampu menang dengan skor 0-1. Satu gol Nantes dicetak oleh penalti Ludovic Blas di menit ke-47 pertandingan. Sementara Nice yang menguasai jalannya laga gagal menyamakan kedudukan. Kemenangan ini membuat Nantes dipastikan keluar sebagai juara Piala Prancis. Barcelona berhasil mengalahkan Real Betis dengan skor tipis 2-1. Menariknya gol kedua yang diciptakan Jordi Alba dicetak dengan cara spektakuler. Berawal dari umpan silang Dani Alves, bola langsung disambar Jordi Alba dengan tendangan voli. Setelah videonya beredar, gol itu juga mendapat banyak pujian dari netizen. Salah satunya menyebut kalau gol Jordi Alba layak mendapat penghargaan gol terbaik. Di Premier League musim ini, Son Heung-min sudah mencetak 20 gol untuk Tottenham Hotspur. Menariknya 20 gol tersebut diciptakan tanpa satupun gol penalti. Selain Son Heung-min, cuma Gareth Bale yang bisa melakukannya. Sementara itu 20 gol Son Heung-min menjadikannya sebagai top skor kedua setelah Mohamed Salah. Di musim ini Son Heung-min memang tampil luar biasa. Pada laga melawan Aston Villa, bintang timnas Korea Selatan ini bahkan mencetak hat-trick. Guys, kita bacain komentar ini dari Farhan Zialhaq. Stay humble fans Madrid. Iya guys, jangan sombong dulu sebelum benar-benar menang ya. Nah buat kalian yang komennya mau dibacain juga bisa komen di bawah. Sampai jumpa.